RI bikin bangga, dari bom sampai kapal perang buat sendiri. Perusahaan BUMN pertahanan Indonesia sudah melakukan banyak inovasi pembuatan kendaraan tempur hingga senjata yang canggih. Diharapkan dengan adanya pembentukan holding BUMN pertahanan bisa semakin terdepan sebagai produsen mobil, kapal tempur, hingga pesawat. Saat ini PT Land Industri menjadi pemimpin BUMN industri pertahanan dengan nama Divan ID, membawahi PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PL Indonesia, PT Dahana. Berikut beberapa produk andalan karya BUMN. Mobil taktis terbaru. Salah satu yang paling ramai dibicarakan dan banyak peminatnya adalah maung buatan PT Pindad. Melansir keterangan resmi, kendaraan taktis ringan 4x4 ini ditujukan untuk mendukung operasi pertempuran jarak dekat. Kecepatan maksimal maung bisa mencapai 120 km per jam dengan jarak tempuh mencapai 800 km. Selain itu, maung juga dilengkapi dengan senjata 7,26, konsol senjata SS2 V4, perangkat GPS navigasi dan tracker. Bahkan penjualan mobil yang menggunakan basis dapur pacu turbo diesel 2400 cc ini dikabarkan bisa dimiliki oleh masyarakat umum. Selain itu, ada mobil amfibi Anua 6x6 menggunakan mesin diesel 6 silinder. Mobil ini dapat mengangkut 10 orang di dalamnya, berlapis baja, dan memiliki peluncur granat. Dengan tenaga mesin yang mencapai 320 horsepower, mobil ini juga biasa digunakan untuk ambulan tempur dan kendaraan logistik. Kapal maut Sangar Made in RI. Selain Pindad, PT PAL juga gencar membangun kapal persenjataan untuk RI. Terbaru, perusahaan galangan kapal milik negara ini sudah membangun KRI Kapak 625 atau kapal cepat rudal atau KCR. Mengutip Instagram Kementerian Pertahanan, KCR 60 meter milik PT PAL ini diluncurkan pada Minggu 5 Desember 2021 lalu, merupakan kapal kelima hasil karya anak bangsa. Kapal ini memiliki panjang keseluruhan 60 meter dan lebar 8,10 meter, tinggi 4,85 meter, tinggi 4,85 meter dengan daya muatan tampung 450 sampai 500 ton. Melirik sistem persenjataan mampu mendeteksi target di udara, permukaan hingga bawah laut. Karena dilengkapi senapan kapal 57 Bofors, Shipborne Gun 20mm dan SSM atau Surface to Surface Missile Exocet 40mm. Selain itu, PT PAL juga membangun KRI Semarang 594 sudah beroperasi di perairan Indonesia melalui TNI Angkatan Laut yang bermarkas di Dermaga Ujung Kormada 2, Surabaya. KRI Semarang memiliki spesifikasi panjang 124.000 meter, lebar 21,80 meter, berat 7.200 ton dengan kecepatan jelajah 14 knot, serta mampu berlayar secara endurance selama 30 hari. Dari persenjataan, KRI Semarang dilengkapi 2 unit kapal Landing Craft Utilities atau LCS yang mampu mengangkut 8 unit Anoa, 28 truk, 3 unit helikopter, serta 121 anak buah kapal dan 650 prajurit. Pesawat untuk misi khusus. PT Dirgantara Indonesia juga membangun pesawat serba bisa seperti Set and Rescue atau SAR, pengawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE, pencegahan dan pengontrolan pencemaran laut, pengawasan keamanan dan keamanan laut, anti-surface warfare atau ASUW, dan anti-submarine warfare atau ASW. Pesawat ini dinamakan CN-235-220. Dikutip dari keterangan resmi, pesawat ini punya kemampuan terbang lebih dari 11 jam, sementara time on station di radius 20 nm lebih dari 9 jam. Sistem taktis pertukaran data. PT Land Industri membangun Communication Data Link System atau CTDLS dalam sistem pertahanan modern berbasis Network Centric Warfare. Ini digunakan untuk sarana pertukaran data taktis antar unsur yaitu laut, darat, udara, ke pusat komando dan pengendalian atau puskodal. Sistem komunikasi dilengkapi fitur keamanan anti-jamming dan anti-intercept berupa pengamanan enkripsi dan frekuensi hopping dengan konsep TDMA atau multi-partisipan. Sistem komunikasi dilengkapi fitur keamanan anti-jamming dan anti-intercept berupa pengamanan enkripsi dan frekuensi hopping dengan konsep TDMA atau multi-partisipan unit. Bom buatan Subang. PT Dahana memproduksi bom P-Series yang terdiri dari bom P100L, P250, dan P500L. Itu merupakan bom yang didesain untuk pesawat standar NATO maupun Rusia. Bom ini juga digunakan oleh TNI Angkatan Udara Republik Indonesia.